Anak Krakatau yang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tsunami di Selat Sunda dan sekitarnya memiliki sejarah yang cukup panjang. Jika kamu tahu, umur sebenarnya gunung itu telah lebih dari 30 tahun yang lalu dan sejak awal terus mengalami evolusi dalam perihal bentuk. Seperti apakah tahap evolusi Gunung Anak Krakatau tersebut? Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini ulasan selengkapnya. Membentuk pulau pada tahun 1930. Di awal-awal munculnya Anak Krakatau, pulau yang berisikan gunung berapi aktif tersebut tidaklah sepenuhnya muncul terus-terusan. Ada kalanya pulau tersebut surut dan hilang dari pandangan. Hal itu terjadi di antara tahun 1928 hingga 1930 dan tercatat hingga 3 kali sebelum akhirnya benar-benar permanen di atas permukaan air laut. Bertumbuh ke arah tenggara. Area barat lereng gunung berapi ini lebih terjal ketimbang arah timurnya. Setidaknya lebih dari 28 derajat kemiringan lebih curam ketimbang timur. Namun pada 1981, terdapat ledakan yang mengubah jalur aktivitas magma ke arah tenggara. Itu menjadikan pertumbuhan Anak Krakatau lebih banyak ke arah tenggara dan bahkan masih tercatat hingga 1995. Hal itu memberikan perkiraan bahwa longsoran Gunung Krakatau akibat letusan pada 1883 juga mengarah ke sana. Anak dari Gunung Krakatau. Berbicara tentang Anak Krakatau, maka harus berbicara tentang induknya, yaitu Gunung Krakatau. Gunung tersebut merupakan gunung berapi aktif yang sudah ada sejak dulu. Ledakan terbesarnya di dunia modern ini terjadi pada 26–27 Agustus 1883. Tercatat letusan Gunung Krakatau sebagai salah satu bencana alam terparah yang pernah tercatat sejarah. Tenaga ledakannya mencapai 200 megaton atau setidaknya 13.000 kali bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima. Barulah pada 1927 tercatat pulau baru muncul dari kaldera Krakatau. Pulau itu dinamakan Anak Krakatau. Memiliki letusan yang berbeda. Melihat dari sejarah Anak Krakatau sendiri, banyak letusan yang terjadi pada gunung baru tersebut. Pada periode 1928 hingga 1930, Anak Krakatau meletuskan erupsi tipe Surtchean, erupsi yang di laut. Lalu pada 1960, erupsinya berubah menjadi tipe Vulkanian, yang mengeluarkan magma dalam durasi sebentar dan kecil namun jahat. Itu pun masih berubah pada 1981 menjadi letusan Strombolian yang membentuk kerucut di puncaknya. Masih terus membentuk gunung utuh yang aktif hingga sekarang. Sampai sekarang Anak Krakatau masih terus-menerus erupsi dan terus terbentuk. Di tahun 2010 saja, sudah terdapat letusan yang tidak berhenti. Masih belum bisa diketahui dan diprediksi sampai sejauh apakah Anak Krakatau akan terbentuk. Aktivitas gunung berapi Anak Krakatau menandakan bahwa kita harus siap sedia tiap saat akan hal-hal lain yang akan terjadi. Mengingat pulau di sana juga masih terus-menerus terbentuk, bukan tidak mungkin sejarah 2 abad lalu akan terulang lagi.